Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru lagi seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini P1 wajib perhatikan ini, cek sekarang tanda jika P1, P2, P3 mendapatkan penempatan di formasi P3K Guru di SSCASN 2023. Jadi di sini kita akan memperlihatkan sedikit ya, terutama bagi P1, tanda ini ada di SSCASN 2023 nantinya Bapak Ibu, bahwasanya ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu itu akan diangkat menjadi ASN P3K Guru. Kenapa ya? Karena untuk P1 sebenarnya Bapak Ibu, untuk P1 itu sebenarnya tinggal menunggu penempatan ya. Jadi ketika Bapak Ibu login di SSCASN nantinya, Bapak Ibu sisa melakukan pendaftaran formasi atau melamar formasi sesuai dengan linearitas ijazah Bapak Ibu, dan kalau memang nantinya itu ada penempatannya, maka Bapak Ibu sisa melakukan resume Bapak Ibu ya. Sisa melakukan resume itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memahami secara saksama ya, untuk penentuan kategori Bapak Ibu masuk P1, P2, P3 atau pelamar umum itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama itu adalah filtering data dapodik, kemudian validasi data kependudukan, dan tentunya database yang ada di portal SSCASN. Nah, database yang ada di portal SSCASN nantinya itu diambil dari database Kemendikbudristek ya, mulai dari P1, P2, P3 dan pelamar umum ya. Jadi database-nya itu nantinya Bapak Ibu akan masuk di SSCASN untuk menentukan apakah Bapak Ibu masuk P1, P2, P3 ataupun pelamar umum ya. Nantinya di sini untuk P1 itu akan langsung penempatan ya. Jadi di P3K Guru 2023 untuk P1 nanti itu langsung mengisi penempatan. Tidak ada lagi seleksi administrasi, tidak ada lagi masa sanggah, jawab sanggah untuk P1 Bapak Ibu ya, ingat ya. Sedangkan untuk P2 nantinya Bapak Ibu itu masih ada nanti seleksi administrasinya. Masih ada seleksi administrasi untuk P2, P3 dan P4. Tapi kemungkinan besar untuk P2 dan P3 seleksi administrasi itu bersifat formalitas Bapak Ibu ya, karena memang Bapak Ibu itu sudah ada database-nya untuk P2 dan P3 di servernya Kemendikbud, tapi tetap harus dilalui, dan tetap juga ada nantinya masa sanggah dan jawab sanggah Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melewati itu semua, nantinya Bapak Ibu akan login di SSCASN, kemudian melakukan resume. Ketika ada formasi nantinya, maka Bapak Ibu bisa mengakhiri resume di portal SSCASN 2023. Seperti itu kira-kira ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi alurnya seperti itu ya. Nah, kemudian nantinya itu Bapak Ibu ketika sudah melakukan resume dan Bapak Ibu bisa melakukan resume, itu artinya ada sisa formasi ya yang bisa dilamar oleh P2 ya. Di sini ada sisa formasi yang bisa dilamar oleh P2 dan P3. Nah, ketika ada sisa formasi dilamar, maka P2 dan P3 itu akan mengikuti seleksi tes cat observasi. Nah, seperti itu kira-kira ya, Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi tes cat observasi ya. Oke, kita lanjut Bapak. Nah, nantinya untuk pelamar P1, untuk bisa mengetahui apakah Bapak Ibu itu mendapatkan formasi, mendapatkan penempatan di SSCASN 2023, tentunya caranya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan login nanti di akun SSCASN. Setelah itu Bapak Ibu diperhatikan ya, saya perbesar sedikit di area sini. Di sini dikatakan untuk melakukan pendaftaran akun, akses laman SSCASN ya. Pastikan menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox terbaru Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu masukkan username dan password dengan benar, lalu klik masuk. Seperti itu kira-kira ya. Setelah itu di sini dikatakan Bapak Ibu ya, jelas sekali di sini dikatakan, jika pada tahun 2021 pelamar merupakan peserta seleksi P3K Guru yang melakukan pendaftaran sampai pada tahap akhiri proses pendaftaran dan atau hanya mengisi kelengkapan dokumen, tidak akhiri pendaftaran,
pelamar akan diarahkan pemilihan jenis seleksi. Nah, di pemilihan jenis seleksi nantinya di sini Bapak Ibu, bagi pelamar prioritas 1, ketika sudah login nanti di bagian memilih jenis seleksi itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih apakah Anda mendaftar sebagai P3K guru, CPNS ataupun teknis kesehatan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah terlihat ya status prioritas Bapak Ibu yang ditarik dari database 2021-2022. Di sini terlihat ya. Ini ada status prioritasnya. Bapak Ibu perhatikan ya, status prioritas jelas sekali terlihat ya. Di sini status prioritas ya. P1. Ketika Bapak Ibu adalah P1, nantinya scroll ke bawah. Ini di tahun 2022 yang lalu, maka di sini akan muncul keterangan ya, muncul keterangan Anda mendapatkan penempatan. Nah, jadi kalau muncul keterangan Anda mendapatkan penempatan, berarti dipastikan Bapak Ibu itu lulus menjadi ASN P3K guru untuk kategori pelamar prioritas 1. Kenapa admin mengatakan seperti itu? Karena memang untuk P1 itu tinggal mendapatkan penempatan aja Bapak Ibu ya. Jadi nantinya untuk lokasi penempatan itu akan ditetapkan pada saat pengumuman. Jadi nantinya yang akan menetapkan itu adalah Dinas Pendidikan, karena seluruh formasi nantinya itu berkumpul di Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi setelah seperti ini Bapak Ibu sisa mengakhiri resume untuk pelamar P1. Tetapi kalau misalnya pelamar P1 itu masuk dalam kategori P1 namun tidak mendapatkan kuota penempatan atau formasi tidak ada linear dengan ijazah Bapak Ibu, maka nantinya sistem di SSCSN atau sistem data pada Dapodik pelamar di SSCSN akan memberikan keterangan seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada keterangan seperti ini, diperhatikan ya. Nah, ini dia. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, kalau tampilan seperti itu maka Bapak Ibu tidak bisa lanjut. Sedangkan bagi P2 dan P3 nantinya itu Bapak Ibu wajib untuk login di SSCSN juga. Kemudian Bapak Ibu wajib untuk menyelesaikan resume Bapak Ibu ya, menyelesaikan resume di SSCSN. Jadi setelah penempatan P1 nantinya P2 P3 itu juga akan login di SSCSN kemudian mengakhiri resume. Ketika P2 dan P3 tidak bisa mengakhiri resume atau tidak bisa melanjutkan pendaftaran, itu artinya Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan tes cat observasi. Bapak Ibu tidak bisa ikut tes cat observasi karena kemungkinan besar formasi itu sudah dipenuhi oleh P1 atau tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bisa mengakhiri resume di SSCSN baik P2, P3 ataupun pelamar umum, maka Bapak Ibu akan ikut di seleksi cat observasi. Nah, ingat ya, ikut di seleksi cat observasi. Kemudian nantinya untuk penentuan kelulusannya itu 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Artinya apa? Untuk seleksi tes cat observasi untuk pelamar P2 dan P3 nantinya itu akan di-ranking teman-teman berdasarkan nilai hasil tes cat, yang mana diperhitungkan satu formasi itu akan diwakili oleh 3 besar P2 atau P3 yang mendapatkan nilai ranking terbaik. Nah, 3 besar ini akan maju ke tes wawancara, dan yang mendapatkan nilai terbaik wawancara, nilainya ini akan diakumulasi dan menghasilkan nilai akhir yang nantinya bakal menjadi penentu Bapak Ibu lulus ASN atau tidak. Jadi logika pertamanya adalah baik P2, P3, P4, tanda yang harus diperhatikan apabila lulus menjadi SMP 3K guru, yaitu Bapak Ibu bisa login di SSCSN, kemudian memilih jenis seleksi dan mengakhiri pendaftaran atau melakukan resume. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan resume, berarti Bapak Ibu ada formasi yang bisa dilamar setelah penempatan P1. Jadi Bapak Ibu apabila sudah resume, maka Bapak Ibu bisa ikut tes cat observasi. Nah, di tes cat observasi nanti itu bakal menjadi penentu kelulusan bagi P2 dan P3. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.